Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, kali ini Juma benar-benar kewalahan menghadapi seorang apologet Kristen yang sangat hebat, sangat cerdas. Bahkan apologet Kristen ini tidak memberikan ruang buat Juma memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab. Sehingga pada akhirnya Juma tidak berkutik dan dia malu dengan ucapannya sendiri, dengan penjelasannya sendiri. Karena apa? Karena semua pernyataannya dibantah oleh apologet Kristen ini dan dia luruskan ke arah Alkitab. Saudara dalam Tuhan, langsung saja kita dukung apologet Kristen ini dengan tekan tombol like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar, namun mari kita melihat videonya. Ya, misantropisme sendiri itu adalah aliran sesat yang telah dianatema atau dikutuk oleh kekristenan sendiri. Jadi pertanyaannya lagi Pak Zuma yang belum Anda jawab. Kenapa dan harus mengapa di dalam Al-Quran sendiri mengambil aliran sesat yang telah dikutuk oleh kekristenan sendiri Pak Zuma? Kalau Allah adalah Maha Sang Tahu ya Pak Zuma. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau Yesus itu harus datang ke bangsa Israel, lalu kenapa Isa harus ada di bangsa Arab? Kamu belum bisa menjelaskan ini secara detail melalui imanmu sendiri. Saya meragukan kamu adalah seorang akademis yang hanya bisa berbicara sendiri. Saya pun bisa Pak, tanpa data ini Pak. Saya membawa data ini adalah sebagai pelampiran saya bahwa saya belajar Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Oke. Silakan Bro Zuma. 5 menit. Ya, baik. Kenapa Islam itu, Rasulullah Muhammad SAW itu datangnya di Arab, bukan di Israel? Satu, karena kehebatan yang muncul kemudian oleh para nabi di depan Bani Israel, itu tidak dianggap oleh Bani Israel. Musa menyelamatkan mereka dari perbudakan. Apakah mereka kemudian beriman? Tidak. Yesus datang kemudian, dikasih keajaiban yang sangat luar biasa, mujizat yang luar biasa. Apakah mereka masih beriman? Tidak juga. Terus kemudian yang datang ini membawa hukum-hukum tertulis, Al-Quranul Karim. Apa mungkin mereka mau imani? Udah pasti tidak. Bahkan sampai sekarang mereka tidak beriman. Tapi coba ketika datang ke Arab, sejazirah Arab beriman. Paham itu ya? Dan Anda harus tahu, Anda beragama Kristen itu bukan orang Yahudi yang ngajarin. Ya, itu dari barat tuh yang datang tuh. Bahkan kalau Anda jeli melihat kitab Anda sendiri, Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau, wahai ahli Taurat. Orang Farisi, orang munafik menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk ke agamamu dan membuat dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Ini sudah masa Yesus loh. Yesus datang unyu-unyu lahir di kandang binatang, memperlihatkan mujizat, membangkitkan orang mati. Kagak dipercaya. Bagaimana Rasulullah yang buta huruf, tidak bisa apa-apa, datang kepada mereka. Yesus yang luar biasa aja, yang dari keturunan para raja, yang keturunan orang Lewi, keturunan bahkan disebut raja di atas raja, ada di apa? Ditampar mukanya, diludahin, diseret. Allah itu maha tahu. Makanya datangnya kepada bangsa Arab. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengatakan dalam Kejadian 49 nomor 10, tongkat estafet Israel Yehuda itu akan diberikan kepada dia yang berhak ketika ia datang. Siapa dia? Yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Oke? Musa mengatakan datang nabi yang sama seperti aku, yang pada mulutnya dikasih firman, yang mujizatnya sama seperti Musa. Jadi kalau mujizat sama seperti Musa, bahkan yang lebih dari mujizat yang Musa datang ke orang Israel pun tetap saja ditolak. Kenapa? Mereka bangsa tegar tengkuk. Dan Tuhan tidak mau gagal lagi untuk mengajarkan hukum-hukumnya di atas muka bumi. Makanya saya katakan tadi Yesaya 42 nomor 2 itu loh. Ya, Yesaya 42 nomor 1 itu loh. Itulah hambaku yang kuberikan kepadanya, aku berkenan, aku akan memberikan rohku ke atasnya, supaya dia menyatakan hukum ke atas bangsa-bangsa. Yesus bisa nggak menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Hukum apa? Dikelilingi orang-orang bidat. Nggak ada yang mengimani dia kok. Murid-muridnya 11 orang dibantai semua oleh Paulus. Gimana mau menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Hah? Gimana? Gak bisa. Harus keluar ke Bani Ismail. Bani Ismail yang harus menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Lalu kemudian Anda mengatakan Tuhan kami itu tidak terlihat, Tuhan itu terlihat. Anda ini bidat kali ya. Anda nggak malu pamer bidat gitu loh. Musa mengatakan tidak ada yang bisa melihat Tuhan bisa hidup. Apa masih kurang itu? Kitab terjemahan pun itu. Anda nggak bisa baca. Lalu kalau Anda mau yang lebih mudah, yang Anda imani aja ya. 2 Korintus 4 nomor 18. Sedangkan yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Baca tuh kitab. Jadi kalau Anda mengimani Tuhan itu kelihatan, ditampar, diseret, diludahin, itulah saya katakan Anda bidat, Anda gali kubur sendiri. Anda yang bidat.
Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, wajahnya pun tidak bisa kau lihat. Kata siapa? Kata Yesus. Loh, Tuhanmu harus digendong, disusuin dan seterusnya. Ini ajaran dari mana? Jadi apa yang kamu jabarkan, itu semua bertentangan dengan ajaran Yesus. Maka saya katakan yang bidat itu adalah Anda. Ya, bahasan kita ini adalah siapa yang bidat menurut Yesus. Anda tidak bisa menentukan Islam itu bidat mana coba. Di mana Yesus bisa mengatakan bahwa bidat itu Islam? Nggak ada. Dia katakan waspadalah kepada Bani Ismail, waspadalah kepada bangsa Arab. Nggak ada. Yang dikatakan waspadalah kepada ragi orang Farisi. Paulus orang Farisi. Waspadalah kepada serigala. Benyamin dibuatkan oleh Yakub, keturunannya menjadi serigala. Paulus ngaku dari Benyamin. Ayo, penyesat itu berasal dari tengah-tengah kita. Yesus tidak pernah. Apa Rasulullah tidak pernah dari tengah mereka? Ayo, silakan Anda gali kubur Anda sendiri. Ya, silakan Sis Minayung. Lagi-lagi nggak punya presentasi ini gimana sih Juma? Anda kalau Anda percaya kitab Anda, nangis aja. Bukan, kalau dialog itu pakai presentasi lah. Gimana? Lah saya sudah presentasi tuh. Ini presentasi saya, Bung. Oke, teman-teman. Bukan poin-poin saya ini. Kelihatannya Anda lebih percaya poin-poin daripada Bible itu sendiri. Waduh, parah ini anak. Sudah saya mute yang tidak berkepentingan, silakan. Ya. Jadi saya bisa kesimpulan sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Zuma bahwa orang yang percaya dengan omongan Pak Zuma adalah benar ya. Oke, gak apa-apa. Ini menantang dari Yesus sendiri yang mengatakan bahwa yang didengarkan adalah Tuhan. Ya kan? Saya yakin kamu cerdas Pak Zuma. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba Pak Zuma. Hati-hati ya. Apalagi dia adalah nabi yang bukan dari bangsa Israel, yang dia tidak mengenal firman-firman dan ketetapan-ketetapan Allah. Hanya bangsa Israel yang tahu ketetapan-ketetapannya, maka justru saya mengikut pola kami mengatakan Yesus adalah nabi. Justru dia lebih benar, nabi yang penutup seharusnya. Why? Karena dia datang dari bangsa Israel, bukan dari bangsa Arab. Nah, kemudian Pak Zuma yang kamu katakan tadi tidak menjawab pertanyaan saya. Sungguh saya sangat dikatakan sangat-sangat sedih gitu loh Pak. Kamu hanya mengatakan apa yang bukan dari agama kami gitu loh. Maksudnya bukan dari keimanan kami. Justru itu hanya dari pemikiran kamu sendiri gitu loh Pak. Saya sangat miris itu. Oke. Kita kembali lagi, bawa dong datanya ditampilin gitu loh. Jangan ngomong aja, aku juga bisa kok ngomong aja Pak. Gampang bagiku ngomong doang. Jadi kalau cuman PowerPoint yang tanpa poin itu buat apa? Aduh, alasan banget. Buat apa? Gitu. Saya kalau ngajar di kampus memang nggak perlu PowerPoint. Ya iyalah, kalau ngomong doang semua orang bisa. Karena sudah terset di sini. Sudah terset di sini. Ya. Supaya bisa tolong ya, jangan karena Anda tidak sanggup maka Anda menghadapkan materi kemudian Anda jadikan itu senjata. Jangan. Masa yang kasihan data yang saya sebutkan loh, saya sebutkan data kitab. Nah, contoh misalnya Anda menuduh Rasulullah Muhammad SAW itu epilepsi. Berisik. Anda coba baca kisah para Rasul 9 nomor 3 sampai 9. Siapa yang epilepsi di sana? Tiba-tiba jatuh. Epilepsi? Baginda. Nah, itu baca kisah para Rasul 9 nomor 3 sampai 9. Loh. Oke, biar ajarin gitu loh. 2 Korintus 12. Kali sih puterannya dari tadi aku malas banget loh, Tok. Tunjukkanlah. Galatia 4. Tunjukkan. Jadi supaya jangan comot-comot ayat gitu maksud saya. Memang tadi saudara kalian itu nggak comot-comot ayat kamu. Yang tadi itu nggak comot-comot ayat gitu. Hah? Loh. Pemahaman kalian kan pakai ayat itu, Pak. Gimana sih lo? Lah, gimana ceritanya saya membacakan ayat bahkan original teksnya wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min. Sekarang gue pertanyakan, ayat yang gue bawa tadi sesuai nggak dengan imanmu bahwa kalian mengatakan bahwa kami mengimani Maria adalah Allah? Iya, kalian kan mengimani anaknya itu adalah Allah. Adinda, sadari ayam ketika bertelur menetas isinya ayam, kambing ketika beranak anaknya kambing, sapi ketika beranak anaknya sapi. Tuhan ketika dia dilahirkan berarti yang melahirkan adalah Pak Zuma. Sebentar. Saya membawa apa yang kamu imani, bukan saya bawa tidak kamu imani loh Pak Zuma. Ayo dong, apple to apple katanya ustadz terkemuka. Masa sih menjelaskan iman kekristenan aja nggak sesuai Pak? Apaan sih? Mana sih Pak? Saya aja bawa dari iman kamu. Makanya saya tanya, menurut kamu, bentar Pak. Menurut kamu tadi ayat yang saya katakan bahwa kalian mengatakan kami mengimani Bunda Maria adalah Allah, benar gak? Kamu bilang benar. Berarti saya menjelaskan apa dari iman kamu benar. Lah, gimana sih Pak Zuma?
Tuh. Oke, lari Kayaknya kepada kaget ya. kesimpulan aja ya mungkin Bang Zuma dan Nina karena Iya, saya beberapa capek jam ini. kayaknya ngobrol doang. Ya. Loh, ini Udah giliran hampir saya berapa jam? 5 menit gimana, Coh? Ya, silakan Bang Zuma. Sekarang Terus Bang kenapa Zuma saya 5 menit. di-mute? Anda undang Udah, saya. jawab. Saya tidak mute, saya tidak berikan tanggapan 5 menit. Nah, setelah itu mohon kita lakukan Enggak, closing statement. biarin aja Oke. dulu dia jawab 5 menit itu. Pertanyaan saya dari tadi dia belum menjawab sama sekali. Iya, Saya tadi. betul. Oh, gitu. Ini untuk Bang Zuma 5 menit adalah menjawab terlebih dahulu. Nah, Iya. setelah itu kita selesai momen untuk closing statement. Oke? Dan Terima apakah Anda kasih. sadar saya Silakan. belum pernah bertanya sekalipun loh. Dari tadi Anda sesi Oh. pertama bertanya. Kamu tuh udah banyak bertanya dengan poin-poin sudah ada, sebenarnya, Pak. sudah banyak. Saya tuh Iya, ya, iya, karena bodo saya amat tahu gitu loh, Oke. Pak ada Zuma. keterbatasan Ayo, lanjut. di pihak Anda, jadi Oke. saya nggak bertanya. Iya, Tadi iya, Anda iya, mengatakan Jibril itu nanti dikenal di Islam di abad pertama. Ini data yang saya kasih. Daniel 8 nomor 16, Daniel 9 nomor 21, Lukas 1 nomor 19, Lukas 1 nomor 26. Malaikat Jibril, malaikat Jibril, malaikat Jibril. Oke? Orang pintar itu gitu. Nggak perlu PowerPoint, tapi tidak ada poinnya. Tinggal disebutkan aja datanya gitu loh, ya. Terus kemudian ketika Anda mengatakan bahwa Al-Quranul Karim keliru mengatakan kami itu menuhankan Maria. Dikatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Lalu kemudian di dalam surah Ali Imran, wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, kepada manusia, tidak dikatakan kepada sekte ini, kepada sekte ini. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada manusia, sembahlah aku, jadikanlah aku dan juga ibuku sebagai Tuhan selain daripada Allah? Yes, memang hari ini Anda tidak menyembah Maria, memang. Tapi dulu nenek moyang, dulu orang-orang yang lebih dahulu menganut ajaran Anda itu menyembah Maria. Nanti setelah konsili, posisi Maria diganti oleh Roh Kudus. Anda ini umur Anda baru berapa tahun? Tapi Kristen-Kristen terdahulu menjadikan Bunda Maria itu sebagai ibu Tuhan. Itu di konsili Efesus. Maria itu adalah Tuhan. Nanti konsili Konstantinopel tahun 722 Masehi, gereja menggeser, mengganti, menolak Bunda Maria dalam sistem Trinitas, membuang Bunda Maria, lalu diganti oleh Roh Kudus. Apa kurang dadanya? Tahunnya sudah kutunjukkan, tinggal Anda cari. Anda kan manusia Google semuanya. Tinggal cari itu. Jadi dulu, pada saat konsili Efesus, Maria itu adalah ibu Tuhan. Dan sekarang Yesus. Anda mengimani 100% Tuhan, 100% ilahi. Yang melahirkan Tuhan Anda menjadi manusia siapa? Wanita. Siapa namanya? Maria. Berarti kalau Maria punya anak, anaknya itu punya sisi keilahian, berarti dia ibunya yang ilahi juga. Berarti Yakobus adik daripada Tuhan Anda. Berarti Zakaria itu paman dari Tuhan Anda. Berarti Yahya sepupu sekali dari Tuhan Anda. Berarti Elizabeth bibi daripada Tuhan Anda. Tuhan kok punya silsilah kayak begitu berkembang biak. Ini bidat. Ya. Jadi meskipun Anda mengatakan kami tidak menyembah Maria, tapi anaknya gimana? Anaknya gimana? Hah? Kalian tidak menganggap seekor ibu kuda sebagai kuda. Tapi anak kuda tadi Anda anggap kuda. Meskipun Anda tolak, tapi faktanya dia adalah kuda. Ini lucu. Anda tidak menganggap Maria itu sebagai ibu Tuhan, tetapi anaknya Anda anggap Tuhan. Ini yang rusak nih, yang di atas, yang paling atas, yang tumbuh rambut itu yang rusak. Anaknya dituhankan. Anak ayam dibilang ayam, tapi ibunya nggak dikatakan ayam. Anak sapi dibilang sapi, tapi ibunya nggak ditolak sebagai bukan sapi. Itu sakit namanya. Itu rada berarti Anda. Ya mohon maaf, harus saya luruskan seperti itu. Karena Anda membawa Al-Quran. Padahal tema yang Anda pilih adalah siapa yang bidat menurut ajaran Yesus. Kok larinya ke Al-Quran, larinya ke Islam. Lucu Anda. Sementara Yesus itu hanya datang kepada Bani Israel. Yang bidat itu yang di luar Bani Israel. Ngaku-ngaku Israel rohani, itu yang bidat. Karena ajarannya sudah menyimpang dari ajaran Yesus. Nih, tak kasih data ya, supaya Anda paham. Di dalam Yeremia 9 nomor 11,
Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Dari mana agama Anda berasal? Siapa yang ngajari? Dari Yerusalem. Lalu kemudian Kejadian 49 nomor 27 tadi saya sudah jelaskan ya. 2 Petrus 2, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Itu di mana? Di tengah-tengah kamu. Siapa kamu di situ? Bani Israel. Wahyu 3 nomor 9, lihatlah beberapa orang jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut diri mereka orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan pendusta. Itu siapa tuh yang disebut? Islamkah? Orang Arabkah? Ayo, hati-hati kalau mau berdebat. Kuasai ilmunya dulu. Anda membawa bidat, sementara Anda bermandikan bidat. Bangun tidur, sampai tidur lagi, Anda melakukan bidat. Sudah habis. Silakan. Waktunya, Bang. Terima kasih. Oke, ini untuk sesi terakhir adalah sesi sesi kesimpulan. Saya persilakan Bang Zuma, setelah itu Kak Mina. Terima kasih. Berapa menit, Le? 5. 5 menit. Oke, silakan dipersilakan Bang Zuma waktunya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau dikatakan Islam itu bidat, sesuai dengan apa yang diterangkan oleh, tapi bukan itu ya, Anda nggak bisa nyerang Al-Quran, karena memang antara ajaran Yesus dengan Islam itu tidak ada yang bertentangan, kecuali poin-poin yang kemudian dimasukkan mengatasnamakan Yesus, baru dikatakan bidat. Begini, banyak orang yang mengatakan Kristen itu adalah pengikut Yesus. Benarkah demikian? Tentu tidak. Nih, catat nih, Bang Zuma yang mengatakan. Kalau kita kemudian melihat secara etimologi, memang rasa-rasanya memang betul. Kristen itu pengikut Yesus, sebutan beken untuk teman-teman yang menuhankan anak Maria. Tapi secara faktual, artinya itu tidak sesuai. Secara faktual, secara fakta. Kenapa demikian? Nih, tak kasih data nih, catat. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat demi namamu, Tuhan Yesus, mengusir setan demi namamu, Tuhan Yesus, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu, Tuhan Yesus. Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Siapa tuh yang dibilang pembuat kejahatan? Kristen. Lalu apa posisinya orang yang membuat kejahatan? Apa posisinya orang yang membuat kejahatan di hadapan Yesus? Jelas di kitab Anda sendiri bahwasanya ketika orang membuat kejahatan, Matius 13 nomor 50, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api neraka. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Siapa itu? Orang jahat. Matius 13 nomor 50, orang jahat akan dicampakkan ke dalam dapur api neraka. Kata Yesus yang menyebut dirinya Tuhan, 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 akan dicap sebagai pembuat kejahatan. Kata Yesus, pembuat kejahatan dicampakkan ke dalam api neraka. Apakah itu Islam? No. Siapa mereka? Kristen. Oke? Nah, lalu siapa Kristen ini? Nah, kalau Anda mau mendudukkan ajaran Paulus dengan ajaran Kristen, barulah saudari Mina itu tidak bidat. Kalau standarnya ajaran Paulus, baru Dindaku Mina yang cantik baik hati ini tidak bidat, karena ajaran Paulus dan ajaran Adinda Mina setara, berpelukan, bermesraan sepanjang zaman. Kita lihat Kisah Para Rasul 11 25 26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawa Paulus ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun namanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Berarti Kristen ini pertama kali disebut karena mereka adalah pengikut Paulus. Jadi kalau Anda kemudian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, cocok dengan Paulus.
Yesus itu adalah inkarnasi Bapa, cocok dengan Paulus. Yesus itu adalah penebus dosa, ya cocok dengan Paulus. Yesus itu adalah pribadi satu dari 3 pribadi Tuhan, cocok dengan Paulus. Tapi kalau Anda mengatakan, kami pengikut Yesus, pengikut apaan? Lo Anda menuhankan dia. Nyata-nyata di kitab Anda sendiri, enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Siapa tuh? Mereka yang bernubuat, bermujizat, mengusir setan dengan menggunakan Yesus. Agama apa itu? Agama Kristen. Bagaimana di pandangan Yesus? Diusir, Bo. Dianggap sebagai apa? Penjahat. Bagaimana tempat penjahat menurut Yesus? Dicampakkan ke dalam neraka. Di mana dituliskan itu? Matius 13 nomor 50. Bagaimana dengan Al-Quran? Khalidina fiha. Mereka kekal di dalam neraka. Jadi mau kayak mana lagi? Ya, hancur, hancur, hancur mina. Oleh karena itulah saya katakan, yuk selama masih ada kesempatan, mari menjadi pengikut Yesus yang benar. Dudukkan Yesus itu sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah. Sembahlah Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya pencipta alam semesta. Mari yuk teman Kristen, kita murnikan akidah. Dudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Dan Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. La ilaha illallah. Yesus Rasulullah. Demikian, terima kasih. Terima kasih luar biasa Bang Suma. Saya persilahkan sekarang untuk Kak Mina. Iya. Lagi korsel nih ya. Korsel 1, Portugal 1. Teman-teman, seperti yang dibilang oleh si Zuma tadi ya, dia ngomongnya cuma mengutip saja, saya menjelaskan bahwa dimaksud dari ayat itu sendiri yang mengenai pertama tadi, ada yang mengatakan Tuhan, Tuhan, dan kalian memanggil Tuhan tetapi kalian tidak melakukan perintahnya, sama saja kan? Begitulah teman-teman ya. Dia tidak tahu ayat berikutnya apa, tetapi dia hanya mengutip ayat pertama. Kemudian dikatakan juga di Lukas 10 ayat 17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami dengan namamu. Setan saja takluk dengan nama Tuhan Yesus. Kalian juga mengatakan nama baginda saja tidak takluk, itu setan-setan ya, sampai kesurupan massal. Kemudian di Lukas tadi sudah kita katakan, ya, apalagi yang harus bisa dikatakan teman-teman. Dari tadi dia tidak bisa menjawab. Ini sampai ngantuk, saya lagi nonton Pindun ya. Nyesal saya bawa dia untuk diskusi. Ternyata gak bisa menjawab gitu loh. Ayo Mas Bro, tolong di share screen lagi mengenai ajaran sesat tadi. Seperti yang saya paparkan tadi teman-teman, bahwa ajaran-ajaran atau aliran-aliran sesat yang telah ada lebih dulu dibandingkan keislaman sendiri pada abad 6, itu telah dibawa oleh orang-orang yang bukan orang-orang Kristen asli, bahkan juga bisa dikatakan orang-orang yang berparasit, makanya dijadikan sampah, dikutuk, dibuang, dan tidak layak. Bahkan Paulus sendiri tidak pernah mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah diciptakan. Bahkan Paulus juga tidak pernah mengatakan kalau Roh Kudus itu adalah Jibril. Bahkan Petrus saja tidak pernah mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah ciptaan. Yesus sendiri juga tidak pernah mengatakan Roh Kudus itu adalah ciptaan. Yesus mengatakan apa? Anak manusia bisa kalian kata-katain ya, tetapi Roh Kudus tidak, karena Roh Kudus adalah Allah. Alright, teman-teman Muslim. Kemudian juga kita paling ambil aja di semi pelagianisme aja Pak ya, di mana kalian yang mengatakan kalau rahmat dan segala macam perbuatan baik, amal baik itu akan menyelamatkan kalian ke dalam surga. Padahal kan juga masih tetap meminta pertolongan dari Allah agar bisa masuk surga. Ini bertentangan sekali Pak Zuma. Dan juga yang seperti saya katakan tadi, Al-Quranmu mengambil semua apa yang telah disesatkan atau dikutuk. Dikutuk itu adalah sampah, benar-benar sampah, seperti muntahan orang yang kalian ambil lagi gitu loh. Jadikan. Nah, itu kalian ambil dan itu ada di dalam kitab kalian sendiri dan kalian imani. Kalian bisa berpikir sendirilah ya. Dan kemudian seperti yang saya katakan, kalau Allah adalah Maha Tahu, seharusnya Dia tahu itu adalah tidak sesuai dengan Dia. Karena itu adalah aliran atau pemahaman manusia. Teman-teman tahu arti ajaran? Kalau tidak tahu arti ajaran, ya sudah, wassalamlah. Dengarkan saja kata Zuma, bahwa apa yang saya katakan itu adalah kebenaran. Itu kata Pak Zuma. Saya mendalang juga Pak ya, wayang. Dan kali ini saya akan menutupnya seperti para host-host yang di TV.
Seperti kita lihat, Pak Zuma ini tidak bisa menjawab secara gamblang dari imannya. Bahkan dia katakan, kenapa kamu tidak menyerang Islam? Justru saya tidak mau menyerang Islam sebab saya tahu apa yang di dalam Islam itu adalah semua yang telah pernah dibahas oleh konsili-konsili. Nah, tidak perlu saya harus mengimani apa yang ada di imannya Bapak, dan saya tidak perlu juga untuk bernarasi-narasi panjang kali lebar seperti yang Bapak lakukan tanpa mengeluarkan data. Tahun 381 itu bukanlah mengenai konsili untuk mengatakan sang Theotokos sendiri. Seperti saya sudah menjelaskan, Theotokos itu artinya yang apa? Jalan. Ya Pak ya. Tahun 381 itu adalah mengenai Makedonius Pak. Yang tadi Roh Kudus. Aduh, Bapak ini katanya ustadz terkemuka, tapi tidak menunjukkan ustadz terkemukanya. Malah yang adanya bukan muka sih, tapi terbelakang gitu loh Pak. Maksudnya belakang dada atau belakang apalah, pokoknya di belakang gitu loh Pak. Gitu. Nah, saya juga mau tantang Pak Zuma mengenai sejarah keakuratan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Seperti saya nunggu-nunggu dari Pak Kingpin, belum jadi-jadi nih, baru satu sesi. Katanya harus dibuat sampai 8 seri. Mau ke Pak Zuma? Saya harap ya Pak, benar-benar kali ini akan mau Bapak melemparkan data, bukan hanya narasi doang Pak. Saya juga bisa, ini saya juga nggak pakai data kan, nggak pakai PPT kan, saya juga bisa ngomong Pak. Begitu. Terima kasih. Salve Dominus Nobiscum teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman atas atensinya. Oke, gitu aja ya. Silahkan kalau mau di close dan lain sebagainya. Yang mau down, monggo. Terima kasih ya atensinya. Semoga teman-teman senantiasa sehat dan selamat. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata. Mari kita sama-sama ya. Disclaimer bahwa ini adalah bagian dari diskusi. Begitu ya teman-teman. Baik, saya juga sendiri akan undur diri. Salam buat Bang Zuma, Kak Mina, dan Lei Kaisar dan teman-teman lain. Mari selamat malam. Malam. Dinda Mina, terima kasih ya. Iya. Oke, makasih. Mohon maaf Kakakku yang kalau ada kata-kata ganteng. saya. Iya, makasih deh. Juma, Iya, saya harapkan kamu itu bisa mendidik Juma. setanah air. Boleh nggak bisa kamu itu mendidik? Jadi artinya punya dalil, Gimana? presentasi. Saya itu hanya dengar-dengar gitu lewat. Saya orangnya pembaca begitu. Jadi kalau saya ada presentasi di layar, saya baca begitu. Saya nggak biasa, Pak. Saya dari dulu kalau dialog debat itu nggak Ya pernah. dibiasakan lah Kak, bawa. Iya, karena kami Iya, ini iya, bukan iya, hanya iya. dengar Masa itu khotbah sih? gitu. Misalnya Iya, iya. ada misalnya bukti-bukti prasasti atau apa gitu, kita enak gitu. Jadi belajar buku apa yang kita pelajarin kan enak, ada referensinya gitu. Iya, Kita nggak menggunakan kayak Tapi Ya. sebenarnya aku berapresiasi sih cara naratornya Bang Zuma ini bagus. dirimu juga saya bagus gini, kok. saya lihat ya dari presentasi ini Suaranya tadi. itu loh. Suaranya Ini itu. saya, Kenapa biar soal saya katakan mengapa saya Persepsi. katakan saya belajar. ini? Karena saya belajar dari ibu ini tadi. Dari saya belajar dari Mina, saya nggak belajar cukup dari Bang Juma cukup. dari Juma, saya nggak belajar dari Juma sama sekali. Iya, nggak apa-apa, Pak. Saya minta maaf. Itu Bentar, sisi kelemahan ini saya. bahaya di situ. ini. Bahaya ini. Enggak, Kak misalnya Zuma begini, udah Bang Zuma. menguji ini, bahaya. Jadi informasi misalnya dari Bu Mina ini, Muslim misalnya juga. golongan Makedonius kan, itu kan agak jarang dilemparkan gitu loh. Itu Iya, iya, informasi iya, baru iya, Pak. misalnya bagi saya. Iya, jadi saya nggak belajar di diskusi ini, hanya belajarnya dari Mina begitu. Iya, Kalau Pak. misalnya Iya, saya Pak. tadi jadi belajar misalnya dari Juma tentang Islam, saya kan belajar jadinya kan begitu. Yang tadi saya nggak ngerti, saya ngerti. Kan itu enak. Itu yang saya mau lihat dari suatu debat atau diskusi gitu. Ada Ya udah. beberapa dari Terserah itu. teman Islam juga yang biasa juga menggunakan PowerPoint. Mungkin mereka bisa diajak, Pak, dialog. Kalau saya memang nggak terbiasa, Istirahat aja tidak Kak Zuma. terbiasa Udah malam terikat ini, udah dengan malam, udah malam. ini, dengan tulisan-tulisan. Ya istirahat Gitu lah. Udah malam. Oke, istirahat. selamat malam teman-teman. Saya izin pamit ya. Iya, Makasih. saya Makasih, juga pamit makasih ya, Bang Kaisar. Makasih ya teman-teman semua. Sekali lagi, Dinda Bang Juma. Mina, makasih. Mohon maaf ya. Mm-mm. Oke, siap. Nanti kita jumpa lagi. Oh ya, Ya. Kak, mau nggak itu bahas tentang keakuratan sejarah tokoh itu loh? Maksudnya Kak Kingpin masa berkali-kali dia mangkir sih?
Kalau saya sekali lagi saya nggak bisa kasih data tertulis gitu loh. Saya nggak terbiasa gitu. Iya. Mungkin siapa ya? Mungkin Dinda Kores kali bisa. Dinda Kores bisa tuh dia. Kores pula. Itulah. Kores. Jadi masing-masing saya punya kelemahan di situ. Oke, saya kira sementara teman-teman terima kasih. Bapak tadi katakan kekurangan gitu ya. Ya, Gurunda, terima kasih. Oke, makasih ya semuanya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi videonya kita sudah Waalaikumsalam. simak apa yang dibahas dan dibicarakan oleh Juma dengan apologet Kristen di video tadi. Saudaraku dalam Tuhan, sering saya sampaikan bahwa Juma ini sebenarnya tidak punya ilmu pengetahuan tentang Alkitab. Dia tidak paham Alkitab, dia sangat, bisa dibilang sangat buta terhadap Alkitab. Jadi ketika dia membahas Alkitab, sebenarnya itu berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan kebenaran Alkitab itu sendiri. Apa yang dia sampaikan terhadap Alkitab atau penafsirannya terhadap ayat-ayat Alkitab selalu saja ngawur dan selalu saja salah. Sehingga ya dengan mudah ya narasinya dibantah oleh apologet Kristen. Itulah yang terjadi di video yang baru saja kita lihat bersama, di mana dia menyampaikan argumentasinya, menyampaikan dalilnya, tetapi dengan mudah Kristen cerdas ini menjawab dan membantah apa yang dia sampaikan dan meluruskan ayat Alkitab yang dia tafsirkan. Sehingga saudaraku dalam Tuhan, ya, ayat Alkitab tidak mudah terselewengkan oleh Juma. Nah, kalaupun kemudian dia menyampaikan beberapa poin dan tujuannya untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, saya selalu sampaikan bahwa dia tidak pernah berhasil membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya, karena apa yang dicatat di dalam Alkitab bertolak belakang, berbanding terbalik dengan apa yang diyakini oleh Juma. Ya, apa yang diyakini oleh Juma bahwa Yesus bukan Tuhan sebenarnya tidak punya dasar sama sekali, tidak punya dalil ya. Jadi sangat tidak sesuai dengan apa yang dicatat oleh Alkitab. Lalu apa sih yang dicatat oleh Alkitab terhadap Yesus? Yesus di dalam Perjanjian Lama merupakan Allah yang dinubuatkan datang ke dunia ini untuk menebus orang-orang percaya kepadanya. Ya, beberapa nabi menubuatkan kedatangan Yesus Kristus dan puji nama Tuhan, Yesus Kristus mengangkat para nabi. Sehingga saudaraku dalam Tuhan, ya, terbukti bagi kita bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, dan Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Allah. Allah itu bersama-sama firman, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya firman itu setara dengan Allah. Dan firman itulah yang datang ke dunia ini yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Berarti Yesus adalah Allah itu sendiri. Saudaraku dalam Tuhan, ya, di dalam kekristenan kita kenal Yesus sebagai pribadi kedua dari Tritunggal, ya, pribadi kedua dari Allah yang Esa. Di dalam kekristenan ada kita kenal dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan, dan Yesus merupakan pribadi kedua. Tentu saja Juma tidak mengerti hal ini, ya. Juma tidak mengerti konsep Tritunggal. Itu wajar. Karena kenapa? Karena dia tidak pernah belajar Alkitab, dia tidak mengerti Alkitab, dia tidak pernah belajar teologi Kristen. Jadi bagaimana dia mengetahui kebenaran Alkitab sementara dia tidak pernah mempelajarinya? Ya, mungkin dia hanya sekedar membaca Alkitab karena Alkitab mudah dibaca, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi ketika dia baca, maka dia tafsirkan sesuka hatinya. Itulah yang selalu disampaikan oleh Juma, dan penafsirannya amburadul dalam Tuhan. Dia mencampur adukan ayat-ayat dalam Alkitab yang sebenarnya tidak sinkron atau tidak nyambung. Ya, karena setiap ayat itu punya penjelasannya, setiap ayat punya penjabarannya tersendiri. Kalaupun dia berhubungan dengan Perjanjian Lama misalnya tentang nubuat, tetapi dia punya penjelasan tersendiri. Tidak boleh sembarang
ditafsir ya. Siapapun tidak boleh sembarang menafsir ayat-ayat Alkitab, apalagi sembarang mencampur adukan antar perjanjian lama dengan perjanjian baru ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Dan semoga hari-hari ini kita tetap semangat, kita tetap bersuka cita, dan kiranya hari-hari kita semakin diberkati oleh Tuhan. Saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.